Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di ODS Talk, obrolin dengan santai, di mana di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan mengulas tuntas mengenai program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di episode kali ini spesial karena kita akan mengulas tuntas program studi akuntansi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sudah bersama Dazuf saat ini Bapak Suyatmin. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, mungkin bisa lebih diperkenalkan lagi Pak, buat mungkin nanti ada mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang pengen lebih tahu mengenai Bapak Suyatmin sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Diperkenalkan saya, kalau tidak kenal saya, nama saya Suyatmin Latif Adi. Saya kebetulan lahirnya di Sukoharjo ya, tapi menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program studi akuntansi sejak tahun 1991. Jadi sudah cukup lama. Cukup lama ya Pak ya? Sekitar 30 tahun ya Pak? Iya, sekitar 30 tahun mengabdi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ini terkait dengan progres karir atau perjalanan karir. Saya memang kita mulai dari di UMS itu selain dosen, pertama kali memang saya jadi sekretaris jurusan akuntansi. Kemudian setelah itu kami kemudian dipilih menjadi wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan. Ya, kemudian lantas kami sekolah S2. Habis pulang itu kemudian menjadi direktur kompetisi karena dulu dapat bantuan juga dari pemerintah ya, untuk pengembangan prodi. Kompetisi selama 2 tahun. Setelah itu baru jadi kaprodi. Ya, kaprodi belum genap 1 periode, diangkat lagi menjadi wakil dekan 3 yang kedua, wakil dekan 3 yang kedua. Kemudian berikutnya wakil dekan 3 yang ketiga periode. Nah, setelah itu kami promosikan, ditarik ke Biro Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta di bawah wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Sudah kemarin 1 periode, ini periode yang kedua. Saya di bidang minat bakat dan beasiswa. Masya Allah. Nah, kemarin alhamdulillah tahun 2021 beasiswa yang kita berikan di luar beasiswa untuk mahasiswa baru ya, karena ada KIP juga kami juga ikut berkiprah. Ini sekitar 1.000 mahasiswa yang memperoleh beasiswa. Tapi dari berbagai skill, jadi ada Bank Indonesia, ada BSI, kemudian juga ada beasiswa Basnas, kemudian KIP dan lain sebagainya. Itu memang hampir 1.000 yang dapat. Termasuk ini juga untuk mahasiswa baru silakan. Ya, ini ada 86 untuk KIP atau bidik misi. Kalau dulu bidik misi, sekarang KIP, KIPK ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, belum itu yang aspirasi masyarakat dari Dewan. Biasanya kita juga memberikan beasiswa dari aspirasi. Tapi ini masih menunggu karena ini masih proses gitu. Jadi emang perjalanannya juga cukup panjang ya Pak ya di UMS. Bisa dibilang kayak baju saya nih Pak, UMS di hati. UMS di hati ya. Jadi udah 30 tahun mengabdi di UMS, perjalanannya juga sudah panjang. Yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol tuntas mengenai program studi akuntansi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi UMS tidak hanya Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi UMS bisa untukmu segalanya. Oke. Dan ini kan mungkin yang nonton juga calon mahasiswa baru ya Pak ya. Dan mereka kan baru lulus SMA, lulus sekolah, terus juga mau masuk ke jenjang perkuliahan, di mana ini kan juga menentukan jalan karir ke depannya seperti apa. Mungkin menurut Pak Yatmin sendiri, perbedaannya dari mungkin teman-teman yang baru lulus SMA itu kan lingkungan SMA juga ya berangkat jam 7, pulang sore, segala macam. Nah, itu perbedaannya dengan kuliah itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau di siswa ya artinya sekolah, artinya siswa berbeda dengan mahasiswa, karena mahasiswa itu memang dipandang punya predikat segala-galanya. Termasuk proses belajar mengajar pun berbeda ya, ketika menjadi siswa ini segalanya
terjadwal, diatur demikian rupa, bahkan masuk pagi, mungkin pulang sore atau pulang siang ya tergantung itu. Tetapi kalau perkuliahan kan tidak bisa menyebar, bahkan kuliah itu bisa sampai sore ya. Artinya jadwal itu bisa sore gitu. Bahkan ada kalanya mungkin hari-hari itu hanya ada satu mata kuliah atau dua mata kuliah saja gitu. Tapi kadang-kala ada beberapa mata kuliah sehingga bisa pagi juga sampai siang atau sampai sore. Sehingga tergantung sebaran dari mata kuliah yang diambil. Dan kalau UMS ya tentu polanya, kurikulumnya juga kurikulum nasional dan kurikulum lokal, sehingga nanti mulai dari semester 2 tentunya ini 1, 2 itu paket, nanti semester 3 sudah menyesuaikan IPS, integrasi ini integrasi yang dicapai pada semester itu untuk mengambil jumlah SKS pada semester 3. Dan tentunya kalau sudah mahasiswa ya dari sisi kedewasaan sudah berbeda ya. Betul, Pak. Kemudian kemandirian itu yang penting. Jadi mahasiswa itu ditempa kemandirian. Mungkin berbeda dengan ketika masih di SLTA ya. Ini jauh kalau mahasiswa ini kemandiriannya ditempa, kedewasaannya ditempa, jadi segala sesuatunya sudah bertumpu pada diri sendiri. Tanggung jawabnya lebih besar dirinya sendiri. Tapi kalau sekolah mungkin masih ada tergantung dengan orang tua seperti guru, tergantung dengan mungkin ketua OSIS dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa sudah segala-galanya itu dipandang mampu dan punya kemampuan. Jadi berbeda dengan ketika masih menjadi pelajar. Jadi itu yang harus disiapkan juga ya teman-teman ya, kemandirian yang utama biar nanti nggak kaget waktu masuk ke dunia perkuliahan di mana bisa dibilang kita yang mengejar-ngejar dosen ya Pak ya sebagai mahasiswa, bukan yang seperti di SMA yang guru masih ikut campur segala macam seperti itu ya Pak ya. Termasuk skripsi nanti waktu nyusun skripsi konsultasi itu ya harus ulet ya mahasiswa, artinya harus mencari dosennya gitu. Tapi sekarang sudah dipermudah daripada waktu saya dulu. Ketika saya dulu di 11 Maret skripsi itu nyari dosen sampai sore itu kadang dosennya sudah capek nggak jadi konsultasi. Tapi sekarang kayak media sosial itu ya HP, apalagi di UMS itu WA dijawab nanti bisa jam sekian, ini lebih baik, itu lebih enak. Udah bisa janjian gitu. Bisa janjian. Betul. Perkembangan teknologi, informasi, media sosial ini sangat membantu sekali. Tapi kalau kita ngomongin soal program studi akuntansi sendiri Pak, itu nanti kalau kita misal masuk ke program studi akuntansi yang ada di UMS, itu bakal belajar apa aja Pak? Ya, jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS itu ada 3 program studi ya. Jadi ada manajemen yang pertama itu berdiri akuntansi, kemudian ekonomi pembangunan. Selain ada planning program, jadi bisa ngambil program ganda. Nanti mungkin yang ngambil ekonomi dengan Fakultas Agama Islam ya, jadi syariah bisa nanti program ganda. Ya untuk yang akuntansi sendiri tentunya juga punya kekasan ya. Jadi ibarat itu kapal berlabuh, yang manajemen ini adalah nakodanya. Ya. Tapi yang akuntansi itu yang membawa peta, yang membawa tentu arah dari kapal itu sendiri berlabuh itu. Tentu yang ekonomi pembangunan itu berkaitan dengan menentukan tarif untuk penumpang. Maka tarifnya sudah sesuai. Jadi 3 prodi ini saling melengkapi ya. Jadi kalau di perusahaan ya manajernya itu dari manajemen, tapi yang melakukan pemeriksaan mengaudit dari akuntansi. Kemudian dari kebijakan fiskal, keuangan, kebijakan yang harus diterapkan itu orang ekonomi pembangunan. Ya, jadi akuntansi arahnya adalah nanti untuk mencetak para lulusan-lulusan itu yang akan terjun di menjadi profesi akuntansi itu, apakah melakukan pemeriksaan nanti di pemerintahan, kemudian juga swasta, wirausaha, bahkan ada yang juga menjadi guru pun juga ada, dosen juga ada. Seperti saya juga menjadi dosen, artinya akuntan pendidik. Ya karena akuntan itu ada akuntan pemerintah, itu yang bergerak di bidang pemerintah, jadi melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Kemudian akuntan publik yang bekerja di sektor swasta untuk melakukan pengauditan perusahaan-perusahaan, ya, BUMN dan lain sebagainya.
kemudian akuntan pendidik, ini seperti saya ini akuntan pendidik, kemudian ada akuntan internal yang bekerja di perusahaan yang bertugas menyiapkan laporan keuangan, anggaran yang nanti akan dipersembahkan kepada para pemakai. Oke, jadi juga udah lengkap dan juga tadi udah sempat dikasih tahu untuk prospek kerjanya dari akuntansi sendiri itu nggak melulu jadi akuntan ya Pak ya, bisa jadi akuntan pendidik. Kalau dari alumninya sendiri mungkin sejauh ini yang bisa dibilang sangat berprestasi di bidang pekerjaan itu seperti apa Pak? Ya, jadi alumni akuntansi itu kemarin juga kami ketemu ya ada di Sentul sana karena kebetulan ada alumni psikologi yang menjadi pengawas BPJS Mas Aditya Barman. Kami ketemu di sana dan juga mengumpulkan teman-teman alumni termasuk juga dari akuntansi itu ada dari BPK. Ya, jadi alumni kita angkatannya juga sebenarnya masih muda, tetapi beliaunya di BPK dan Pemerintah Keuangan dan nampaknya juga punya posisi yang cukup luar biasa karena kemarin juga ngobrol ini mestinya sudah eselon 1 ya. Jadi memang sangat strategis dan yang lain tentunya juga cukup banyak ya, juga di perbankan itu ada, yang di BI itu juga ada, kedua selain bank-bank yang lainnya ya, bank yang lain tidak hanya bank sentral. Kemudian yang wira swasta juga ada, juga tentunya semuanya menyebar karena meskipun produknya sama tetapi output itu nanti tentu sesuai dengan keinginan mereka pribadinya masing-masing. Kalau itu mau ingin menjadi apa. Pasti ilmunya juga pasti bermanfaat juga ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih ya, mau menentukan jalan pilihannya untuk karir ke depannya, prodi akuntansi ini bisa menjadi salah satu pilihan ya Pak ya. Karena sudah seperti Pak Yatmin bilang tadi, prospek kerjanya ke depan juga jelas, bisa luas juga, nggak melulu jadi akuntan juga ya Pak ya. Bahkan alumni juga udah ada yang punya nama lah istilahnya seperti itu ya Pak ya. Tapi selanjutnya saya mau berbicara atau ngobrol mengenai ini. Kemarin saya sempat riset Pak, itu dari salah satu data yang saya lihat ada yang menyebutkan bahwa Indonesia ini kekurangan sumber daya manusia akuntansi dan keuangan yang memadai Pak. Dan bisa dibilang diperkirakan instansi pemerintah di Indonesia itu masih kekurangan tenaga akuntan sekitar 25.000 orang. Sedangkan ini juga berbeda jauh dengan data juga yang menyebutkan bahwa akuntansi ini merupakan salah satu program studi atau jurusan yang paling diminati kan Pak ya. Salah satunya di UMF pun juga akuntansi menjadi salah satu yang paling diminati terutama di bidang soshum ya Pak ya. Itu bagaimana Pak Yatmin menanggapi hal seperti itu? Jadi memang selama ini yang kami pahami itu ketika munculnya program studi akuntansi dan tentunya kebutuhan dunia kerja yang semakin meningkat, tentu di lulusan atau alumni sosial humaniora itu terutama akuntansi itu punya prospek ke depan itu sangat menjanjikan. Bahkan di bidang IPS ya, karena saya dulu memang SMA-nya IPA, tetapi terjunnya di akuntansi. Dan memang banyak ya, seperti di SETAN itu juga banyak yang lulusan dari ilmu pengetahuan alam dari IPA, tetapi mereka juga masuk di STAN ya. Di tempat kita di akuntansi juga tidak sedikit yang latar belakang SLTA-nya itu dari IPA. Selain dari ini ya SMK ya, SMK untuk akuntansi. Tapi yang SMU, SMA itu ada yang juga bahkan juga mendominasi itu dari IPA masuk di akuntansi. Jadi sebenarnya akuntansi itu ilmunya itu tidak susah itu sebenarnya. Kalau dibanding dengan IPA, ya tentu susah IPA ya. Kompleks IPA ya Pak ya. Cuman bekal yang utama memang hitung-hitungan kalau akuntansi itu, terutama matematika memang harus dikuasai. Tetapi di akuntansi juga ada matematika, namanya matematika ekonomi, itu juga diajari untuk artinya ada mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian untuk ini prospek kedepannya, karena di bidang akuntansi itu sangat menjanjikan dan bidang sosial itu peminat terbanyak itu kita lihat itu memang akuntansi, peminat ya. Cuman memang daya tampungnya terbatas ya. Seperti PTN juga terbatas dan kita pun juga membatasi karena harus diperhitungkan antara rasio dosen dan mahasiswa sehingga tidak bisa menerima sebanyak-banyaknya, tidak bisa ini.
harus disesuaikan. Nah, untuk itu maka apa yang dikatakan tadi memang masih banyak kekurangan ya untuk profesi terutama akuntan publik itu. Terus terang memang lulusan S1 itu sudah banyak dibutuhkan. Sehingga belum sampai ke jenjang profesi, ya artinya belum mengenyam mengikuti pendidikan profesi untuk meraih gelar akuntan atau CPA ya, sertifikat public accountant itu sudah bekerja. Nah ini yang menyebabkan kebutuhan tenaga akuntan itu tidak selaras dengan lulusan. Ini yang persoalan yang muncul. Sehingga mestinya kalau pemerintah menghendaki supaya bisa cukupi ya lulus dari sarjana S1 akuntansi ya tentunya harus mengambil profesi akuntan. Profesi bisa nanti akuntan publik karena kebanyakan memang tenaga untuk yang profesi akuntan publik itu masih cukup kurang. Jadi dikatakan bahkan hanya sekitar berapa ya 10.000 ya itu tenaga akuntan yang ada di Indonesia cukup sedikit, artinya belum seimbang dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang sudah bisa mencukupi kebutuhan para akuntan publik. Tapi seberapa penting sih Pak profesi akuntan ini dalam sebuah pemerintahan atau mungkin sebuah perusahaan? Ya, jadi kalau itu perusahaan termasuk juga instansi ya pemerintah itu sebenarnya napasnya itu ada di profesi akuntansi. Karena akhlak dari perusahaan ya kalau itu sektor publik pemerintahan itu kan tidak lepas dari kontrol, dari pengendali ya. Pengendalinya ya akuntan itu. Karena mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya dan ketika itu ada sesuatu hal yang mestinya itu tidak pantas dilakukan, mereka akan memberikan warning, akan mengingatkan kan, sehingga nanti profesi seperti akuntan pemerintahan itu ya bagaimana mengarahkan supaya produk atau laporan keuangan yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Termasuk akuntan publik tugasnya akan melakukan pemeriksaan akuntan perusahaan dan nanti akan memberikan opini. Akuntan itu setelah melakukan pemeriksaan kan memberikan opini, unqualified opinion, pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, menolak memberikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi tugas dari akuntan telah melakukan pemeriksaan. Dan profesi ini yang mestinya itu oleh para adik-adik setelah lulus S1 itu mestinya menempuh ujian untuk lulus akuntan, sertifikasi, dapat sertifikat ya akuntan. Baru kebutuhan pemerintah bisa tercukupi mestinya. Baik, jadi juga harus menempuh profesi juga ya Pak ya? Jadi intinya baru lulus S1 sudah diterima di dunia kerja. Tapi kalau dari Prodi sendiri, itu ada nggak sih Pak untuk upaya-upaya untuk mencetak alumni-alumni atau lulusan-lulusan dari Prodi Akuntansi yang bisa bersaing dan juga berkualitas bahkan di dunia kerja atau mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan yang tadi sudah dibahas di awal tadi? Iya, jadi Prodi itu juga berusaha ya bagaimana lulusan kita itu yang pertama itu jelas mampu berkompetisi di dunia kerja. Artinya kualitas itu yang dipentingkan. Maka segini mungkin ketika kita penerimaan mahasiswa baru melalui DS juga tentunya juga ada ketentuan mengikuti tes ya, apakah itu basicnya rapot atau CBT dan sebagainya. Itu kan juga seleksi terlebih dahulu. Jadi bahkan begitu dibuka saja sudah ada yang melakukan pendaftaran. Nah, ketika sudah masuk itu kemudian diseleksi, lantas prosesnya setelah ada input kita proses nanti output ya. Prosesnya memang dari prodi akuntansi ini bagaimana membekali mahasiswa akuntansi ini supaya betul-betul berkualitas. Artinya apa? Dari sisi proses belajar mengajar ya, kita itu mengajarnya juga tidak tegang ya. Barangkali kalau di kecamatan dan lain sebagainya ya. Di Undi, karena saya juga mahasiswa Undi gitu, mungkin agak tegang karena agak killer katakan. Tapi kalau di tempat kita tidak, jadi santai, sentuhannya nurani, santai gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang di luar ya, misalnya nanti ketika semester 3, semester 4 itu sudah ada kunjungan industri. Jadi industri itu perkenalkan. Jadi sifatnya apa ya? Biar tidak hanya secara teoritis, tapi secara praktis tahu
Bahkan kita ada kunjungan ke Jakarta di bursa surat berharga saham itu juga pernah di sana. Kemudian di Pertamina itu juga pernah. Itu apa orientasinya apa? Ya mereka diperkenalkan bagaimana praktek senyatanya di perusahaan itu seperti apa. Sehingga dibekali, mereka itu dibekali tidak hanya secara teoritis. Setelah menerima kuliah secara teoritis, nanti langsung praktek di dunia kerja. Kita nge-link, kita punya link dengan perusahaan-perusahaan, dengan instansi pemerintah, bahkan juga di perguruan tinggi yang kita pandang bisa untuk kita kolaborasikan. Yang tidak kalah pentingnya, ini juga ada magang. Ada magang juga, Pak. Ada magang. Magang itu ada yang di kantor akuntan publik, jadi mereka nanti kalau mau berkiprah di kantor akuntan, setidaknya sudah ada pengetahuan dari kantor akuntan publik. Kemudian di instansi pemerintah itu ya, ini mereka juga diterjunkan di sana, di kantor pajak, karena di bidang akuntansi setidaknya memang keuangan, laporan keuangan harus memahami, perpajakan juga harus memahami, ya. Ini karena sesuai profesinya ini, pengauditan juga pemeriksaan harus menguasai, ya semuanya harus menguasai, dan indikatornya memang setidaknya itu harus melakukan paling tidak ya riset juga. Jadi dosen itu seringkali mengajak mahasiswa itu untuk berkolaborasi melakukan riset, melakukan pengabdian. Ini yang tidak hanya retorika, tidak hanya teori, tapi langsung terjun di dunia kerja, langsung dipraktekkan. Bahkan kalau di mata kuliah kami pun sebelum terjun di perusahaan, di instansi pemerintah dan sebagainya, ada mata kuliah praktek. Nah, mata kuliah praktek itu juga sebenarnya simulasi seperti apa yang ada di perusahaan. Misalnya itu perpajakan, seperti kantor pajak mengisi SPT, bagaimana kalau terjadi kesalahan, kita bisa membetulkan dan lain sebagainya. Itu kita latih. Sehingga nanti kita harapkan dan tentu menjadi satu target dari prodi akuntansi UMS ini, Fakultas Ekonomi UMS ini, lulusannya mampu bersaing, mampu berkompetisi di dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang ini calon mahasiswa baru yang masih ragu, udah langsung aja. Karena udah banyak banget tadi yang udah disampaikan sama Pak Yatmin, gimana prospek kerjanya, terus juga seberapa penting sih profesi akuntansi ini, dan juga yang pasti bakal di UMS ini bakal belajar banyak hal, tadi ada magang juga segala macam, dan juga bakalan jadi apa istilahnya jalan yang baik lah kalau misal nanti teman-teman memilih prodi akuntansi terutama di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi Pak untuk calon mahasiswa baru ini yang masih bingung untuk menentukan jalan pilihannya? Untuk calon mahasiswa baru silakan bergabung ya ke Fakultas Ekonomi Bisnis prodi akuntansi. Khususnya kami akan tentunya sebagai amanah diamanai oleh Perserikatan Muhammadiyah, ya tentu mulai dari proses penerimaan, proses kemudian juga outputnya tentunya diupayakan semaksimal mungkin supaya lulusannya itu betul-betul berkualitas, dan tentunya juga berkaitan dengan kita itu kan kalau kalau PTN itu kan ada Tridharma perguruan tinggi. Kalau kita kan catur dharma ya, jadi juga ada Al-Islam ke Muhammadiyah. Ini khasnya Muhammadiyah di sini. Jadi tidak hanya penelitian, pengabdian, pengajaran, tetapi ada Al-Islam ke Muhammadiyah. Dan ini pembentukan karakter karena apa? Karakter daripada mahasiswa nanti setelah lulus menjadi alumni itu sudah dibekali. Jadi kerohaniannya juga kuat, akidahnya juga kuat. Apalagi nanti sebagai akuntan itu pemeriksa yang melakukan pemeriksaan itu kan harus jujur sifatnya, harus jujur, harus melakukan apa adanya, mengatakan apa adanya, tidak melakukan kecurangan. Meskipun sebenarnya di mata kuliah pengauditan itu juga bagaimana cara melakukan kecurangan itu dikasih tahu, tetapi bukan berarti supaya nanti melakukan kecurangan, tetapi supaya mengerti bagaimana kalau ada karyawan yang melakukan kecurangan bisa tahu ya, seperti reserse itu. Bagaimana menangkap pencuri. Gitu. Ini juga dikasih tahu. Artinya itu merupakan satu mata kuliah yang sangat mendukung, dan tentu berkaitan dengan pasar ya, pasar kita. Ini setiap 2 tahun prodi itu kan melakukan perubahan kurikulum.
Artinya dari dunia pendidikan, kampus dengan dunia kerja itu kita padukan. Sebenarnya dunia kerja itu membutuhkan kompetensi lulusan itu yang kayak apa? Sehingga kurikulum itu menyesuaikan. Nah, kurikulum itu menyesuaikan, kita melakukan riset pasar. Nah, dari riset pasar itulah nanti akan ditelurkan, akan kita rumuskan kurikulum karena ada kurikulum lokal, guna untuk mendukung lulusan atau yang akan menjadi alumni dari akuntansi itu sendiri. Jadi harapannya semacam itu, Mas. Maka dari mahasiswa baru silakan untuk bergabung di prodi kami, dan dosen-dosennya itu juga cukup menggembirakan. Artinya juga secara nurani, karena kita memang di perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi Muhammadiyah itu ya sentuhannya sentuhan nurani. Lebih enak juga ya Pak ya? Enak juga, lebih santai. Nah, target tetap itu menjadi tujuan, tetapi tidak sakit ya, barangkali ada perguruan tinggi yang proses belajar mengajarnya agak saklek gitu. Tapi kalau kita tidak, sentuhannya sentuhan nurani, sabar dan sebagainya. Gitu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung aja kunjungin website kita di pmb.ums.ac.id, dan juga follow Instagram kita di @odsumf-surakarta, karena PMB UMS ini bakal dibuka sampai tanggal 27 Agustus 2022. Buat teman-teman yang belum daftar, buruan daftar karena syaratnya gampang banget, karena one day service juga ya Pak ya. Dan juga jangan lupa untuk saksikan terus podcast ODS Talk yang ada di YouTube dan juga Instagram ODS UMS Surakarta. Terima kasih Pak Yatman atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat buat teman-teman juga yang masih kebingungan untuk menentukan jalan pilihannya nanti ya Pak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.